Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibah Umi Latifah dari kelas BGMI 3D. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari UTS kurikulum dan pembelajaran. Soal yang pertama yaitu bagaimana kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa dalam konteks pembelajaran di sekolah. Menurut saya, kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa ini memiliki beberapa cara, yaitu dengan melibatkan siswa dalam proses pembuatan kurikulum. Maksudnya, siswa diberikan kebebasan dalam memberikan masukan dan saran terkait dengan materi pembelajaran yang sesuai kebutuhannya. Dari hal tersebut meningkatkan partisipasi dari siswa. Selain itu, guru juga dapat mengamati kebutuhan dan kegiatan siswa untuk dapat merancang kurikulum yang relevan. Kriteria dalam pengembangan pemilihan bahan atau kurikulum juga harus diselaraskan dengan kebutuhan peserta didik. Hal ini dilakukan agar mencapai tujuan dari kurikulum tersebut. Soal yang kedua yaitu apa yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis proyek dan bagaimana guru dapat mengintegrasikannya dalam kurikulum. Pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang kegiatannya menggunakan proyek sebagai media. Pembelajaran ini biasanya dilakukan dengan berkelompok. Hal ini dilakukan agar meningkatkan kemampuan siswa untuk berkolaborasi dengan siswa lainnya. Dalam mengintegrasikan pembelajaran berbasis proyek ini dalam kurikulum dengan berbagai cara. Yang pertama, guru merencanakan dan mendesain pembelajaran yang sesuai dengan topik proyek. Kemudian, membuat strategi yang tepat agar siswa dapat melakukan pembuatan produk. Selanjutnya, guru harus menyiapkan proyek dan mengawasi proyek tersebut untuk memastikan siswa belajar dengan baik serta proyek tersebut menghasilkan produk. Setelah itu, guru mengujikannya pada murid dan memberikan penilaian atas proyek tersebut. Dan yang terakhir, mengevaluasi pembelajaran tersebut secara berkala, gunanya untuk mengetahui apakah pembelajaran tersebut berhasil atau tidak. Soal yang ketiga, bagaimana teknologi dapat digunakan dalam mendukung pembelajaran dalam kurikulum. Penggunaan teknologi dalam mendukung pembelajaran di dalam kurikulum bisa dengan memanfaatkan media seperti video dan audio sebagai media pembelajaran, sehingga guru bisa menjelaskan materi secara menarik dan juga siswa bisa menerima pembelajaran dengan lebih mudah. Selain itu, adanya teknologi informasi dan komunikasi dengan berbagai program telah memberikan manfaat dan aspek positif yang diperoleh dalam pembelajaran, seperti membantu guru dalam menyampaikan instruksi atau informasi. Soal yang keempat, mengapa evaluasi kurikulum sangat penting dilakukan dan berikan contoh konkret evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum sangat penting dilakukan karena memberikan informasi mengenai kesesuaian efektivitas dan juga efisien kurikulum terhadap tujuan yang ingin dicapai. Kemudian, informasi tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan atau pembuatan keputusan apakah kurikulum tersebut masih tetap dijalankan atau perlu direvisi dan diganti dengan kurikulum yang baru. Evaluasi kurikulum ini bisa membantu dalam mengembangkan kurikulum. Contoh konkret evaluasi kurikulum ialah diubahnya kurikulum tahun 2013 menjadi kurikulum merdeka karena kurikulum merdeka ini lebih sederhana dibanding dengan kurikulum 2013. Dalam kurikulum merdeka, materi yang diberikan lebih sedikit daripada kurikulum 2013. Sebelum terjadinya perubahan dari kurikulum 2013 menjadi kurikulum merdeka, tentunya ada evaluasi yang dilakukan. Jika kurikulum sebelumnya dirasa kurang tepat digunakan pada sekarang ini, maka kurikulum harus diganti dengan kurikulum yang baru, yang lebih efisien dan juga efektif. Soal yang terakhir yaitu jelaskan dan berikan contoh konkret guru dalam melakukan penilaian pembelajaran yang efektif. Hal ini bisa dengan menetapkan tujuan penilaian. Contohnya, guru menetapkan tujuan penilaian untuk mengukur kemampuan siswa. Jika tujuan tercapai, maka pembelajaran bisa dikatakan efektif. Kemudian, guru menjelaskan standar penilaian sehingga siswa tahu apa yang harus dilakukan untuk mencapai standar penilaian tersebut. Selanjutnya, guru menganalisis hasil kerja siswa untuk melihat sejauh mana siswa paham terhadap materi pelajaran yang diajarkan. Setelah itu, guru memberikan umpan balik mengenai hasil penilaian tersebut.
Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.